Hai, perkenalkan nama saya Cikita Inzila Dila dengan NIM 200306010 dari kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Jadi, di sini saya melaksanakan tugas mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh dosen Ibu Tati Pidanasari SPTMP, yaitu mengenai struktur telur dan perkembangan embrio pada telur. Baiklah, di sini sudah tersedia dua telur, di mana untuk telur yang tidak fertil saya menggunakan telur ayam ras, dan telur yang fertil saya menggunakan telur ayam kampung ataupun telur ayam lokal. Di sini dari kedua telur ini terlihat jelas perbedaannya, di mana telur ayam ras ini ukurannya lebih besar ketimbang dengan telur ayam kampung, dan dari warnanya juga telur ayam ras ini warnanya lebih kecoklatan, sedangkan telur ayam kampung ini warnanya lebih ke putih. Setelah saya membuka kedua telur ini, beginilah kira-kira penampakannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari telur. Yang pertama ada cangkang ataupun kerabang telur yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada kutikula ataupun bagian lapisan terluar telur. Ini kutikula, dia bagian yang melapisi cangkang telur ini yang berfungsi untuk menghindari bakteri yang mau masuk ke dalam si telur ini. Kemudian ada kerabang. Di kerabang ini terdapat banyak pori-pori, yang mana pori-porinya ini bisa mencapai 7.000 sampai 17.000 pori-pori. Selanjutnya ada membran kerabang ataupun membran sel. Membran sel ini terbagi menjadi dua, yaitu ada outer cell ataupun outer membran yang berhubungan dengan kerabang. Itu yang ini namanya outer cell. Kemudian ada inner cell ataupun inner membran, itu yang berhubungan langsung dengan si telur bagian dalam ini, yaitu ini yang berwarna putih. Ini namanya inner cell ataupun inner membran. Selanjutnya ada air sac ataupun rongga udara yang biasa terdapat di ujung cangkang telur ini. Yang ini namanya air sac ataupun rongga udara. Ini itu berfungsi membantu sirkulasi udara pada embrio, di mana di dalam air sac ini terdapat udara. Yang kedua ada albumin ataupun putih telur. Albumin ataupun putih telur ini berfungsi melindungi si embrio dari guncangan dan sebagai cadangan makanan dan air bagi embrio. Di dalam albumin ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu outer thin white, yaitu yang ini yang teksturnya cair. Kemudian yang kedua itu thin white. Thin white ini teksturnya yang lebih kental. Kemudian yang terakhir itu ada inner thin white, yaitu albumen yang terletak di bagian tengah yolk. Albumen yang terletak di bagian tengah yolk di sini. Nah, di dalam albumin ini terdapat 7 jenis protein. Yang pertama itu albumin, yang kedua opoglobulin, yang ketiga opokalbumin, yang keempat opomusin, yang kelima opomukoid, yang keenam lisogim, dan yang terakhir itu ada opalbumin. Selanjutnya ada kalaja ataupun serabut-serabut yang dekat ke yolk. Itu yang seperti serabut-serabut ini merupakan kalaja, yang mana fungsinya ini agar yolk tetap berada di tengah telur. Selanjutnya yang terakhir itu yang keempat, yolk ataupun kuning telur. Nah, di yolk ini terdapat pigmen karotin, sehingga yolk ini warnanya berwarna jingga keorenan. Dan yolk ini juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian ada germinal disk.
yaitu ini yang bentuknya bulat kecil ini yang berwarna agak putih. Nah, germinal disk inilah nantinya yang akan berkembang menjadi embrio. Ini yang terletak di permukaan yolk. Kemudian ada membran pitelin. Membran pitelin ini yang membungkus yolk agar tetap bulat. Jadi di yolk ini terdapat membran pitelin. Di yolk ini terdapat membran pitelin ini yang membungkus yolk ini agar tetap bulat, dan membran pitelin ini juga bersifat elastis. Kemudian di sini dapat kita lihat bentuk dari ayam kampung yang sudah saya pecahkan tadi. Nah, di sini dapat kita lihat embrionya sudah mengambil posisi yang baik di dalam kerabang. Kemudian sisi cakar dan paruh udah mulai mengeras dan bertanduk. Ini udah mulai mengeras dan bertanduk. Serta paruh embrio sudah mulai mengarah ke kantung udara. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya embrio ini ataupun telur ayam kampung ini umurnya itu udah berada di kisaran antara 16 sampai 17 hari. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan mengenai struktur telur dan perkembangan embrio pada telur. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.